kasih untuk hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu dengan hati kami yang tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau-lah Tuhan yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, berdiri di tengah kami dalam segala apapun juga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Yesus Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu. Tidak ada Allah seperti Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sembahlah kita Allah yang luar biasa. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau beria-ria di hadapan-Mu Tuhan. Inilah waktu Tuhan untuk melawat setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku. Kita mau bergoyang untuk Tuhan saat ini. Amin. Sha la 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 la, sha
membela kita. Meskipun musuh di depan kita mau maju terus karena Yesus adalah sumber pertolongan kita, sumber kebanggaan kita. Haleluya. Sumber kekuatan kita. Walaupun 1000 rebah di sisi kita, Allah akan tetap menopang kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk janji firman-Mu Tuhan, yang tetap meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Setiap waktu dalam hidupku
seribu lebah di sisimu. Amin, amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kandanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus, kami tidak pernah meragukan Engkau. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, Tuhan. 1000 lebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami, Tuhan. Allah penolongku. Walau 10.000 di kanan kami, walau 10.000 lebah di kananku, Kau tetap menyertai kami, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku. Haleluya, haleluya Yesus. Kau tetaplah Allah yang menolongku. Kau penolong kami Bapa. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom saudaraku, Tuhan begitu baik, amin, haleluya. Sebelum kita menerima firman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami sangat-sangat hormat kepada Engkau, kami ada oleh karena Engkau. Itu sebabnya kami membuka hati untuk mendengar apa yang akan Engkau sampaikan lewat pemberitaan firman yang sebentar kami akan dengarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, kuatkanlah iman kami dengan firman-Mu, teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan menyampaikan satu tema, jadilah orang yang setia mengikut Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya bacakan dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, lewat pembacaan ayat ini berarti saudara-saudara, orang yang baik itu memang banyak. Oh, di mana-mana kita bisa menjumpai orang yang baik. Oh, banyak sekali. Tetapi saudaraku, orang yang setia itu langka, susah diketemukan. Orang itu baik tetapi belum tentu setia, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia mengikut Dia, melayani Dia,
tetap mengasihi dia dalam segala keadaan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia, dan saya berharap Tuhan menemukan saudara semuanya dan saya adalah orang-orang yang setia. Yang setuju katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan satu contoh saudara, orang yang setia. Yang pertama yaitu setia kepada keluarga. Setia kepada keluarga, saudaraku. Saya bacakan dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saudaraku, ini perkataan seorang wanita yang bernama Rut, saudara-saudara. Dia mengatakan seperti ini karena mama mertuanya yaitu Ibu Naomi memaksa-maksa supaya Rut ini pulang ke kampung halamannya, pulang kepada orang tuanya. Sebab apa? Sebab suaminya sudah meninggal dunia. Nah, Orpa, saudara-saudara, sudah pergi meninggalkan Rut, dan Naomi pergi ke rumah orang tuanya karena suaminya juga sudah meninggal dunia. Nah, tetapi Rut bersikeras. Dia tidak mau meninggalkan Naomi sebagai ibu mertuanya. Padahal, nah saudara-saudara, di saat itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Bencana kelaparan di mana-mana di seluruh Israel, saudara-saudara. Sehingga orang cari makan itu susahnya bukan main. Ya, karena musim kering berkepanjangan luar biasa, tanaman-tanaman yang menghasilkan itu pada mati kering, saudara-saudara. Di samping itu, Naomi juga sudah menjadi janda, dan juga Rut ini juga menjadi janda. Apa yang mereka harapkan ketika Naomi mengatakan, Rut, ibumu ini sudah jatuh miskin, sudah menjadi ibu janda dan sudah tua. Ibumu ini akan pulang ke kampung halaman, yaitu di Bethlehem. Biarlah kamu, Rut, ya pulang ke negerimu, ke rumah orang tuamu, karena kamu masih muda. Tetapi Rut bersikeras menunjukkan sikap setianya kepada Naomi, kepada keluarga. Dia mengatakan secara luar biasa, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, karena kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situlah aku bermalam. Dan bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Padahal Rut itu bukan orang Israel, saudaraku, non-Yahudi. Tetapi kesetiaan untuk terus bersama keluarga ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Bahkan dia bersedia mati bersama-sama dengan Naomi dalam penderitaan sekalipun. Dia tidak akan pernah meninggalkan Naomi sebagai ibu mertuanya, saudara-saudara. Bagaimana saya dan saudara? Wah, saya menjumpai banyak suami istri yang menikah diberkati di gereja, tetapi karena masalah, karena pergumulan, karena percekcokan, akhirnya mereka minta cerai, saudara-saudara. Betapa sedihnya hati saya kalau mendengar perkara itu. Mungkin ada di antara saudara yang ketika mendengar saya ya memberitakan firman ini, saudara merasa berbuat itu. Bertobatlah saudara-saudara. Karena Tuhan mencari orang yang setia terhadap keluarga. Dan hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, banyak yang tidak setia terhadap keluarga. Mereka bercerai, saling berpisah satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, ketika mereka bercerai, mereka mengharapkan lebih berbahagia. Ternyata tidak. Pergumulan semakin menjadi-jadi, masalah semakin besar, dan tidak ada kebahagiaan sepanjang hidup mereka. Itulah akibat daripada perceraian. Saudaraku, Tuhan mengendaki saudara juga mempunyai kesetiaan mengikut Tuhan, sehingga kita nanti akan diberikan mahkota kehidupan. Haleluya. Saya teringat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, dikatakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa arti mahkota kehidupan ini? Yaitu ketika nanti Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, dia datang di awan-awan, setiap orang yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan dan akan memperoleh kehidupan kembali, akan hidup kembali dan diangkat oleh Tuhan dan dikaruniai hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Mahkota kehidupan akan diberikan kepada orang yang setia sampai mati, saudara-saudara. Saya berdoa supaya saudara diberi kemampuan untuk setia ikut Tuhan sampai mati, setia dalam keluarga apapun yang terjadi. Yang kedua, saudaraku, Tuhan menghendaki kita setia dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saya memberikan satu contoh. Dalam Injil Lukas 2 ayat 36 itu dikatakan begini. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan ayat 37 ya, ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ibu Hana ini luar biasa. Dia sudah sangat tua, badannya sudah ringkih, tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk setia di dalam pekerjaan Tuhan menurut karunia dan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Sekali ambil keputusan melayani Tuhan sampai mati, dia harus tetap melayani Tuhan. Sampai napas yang terakhir, dia tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, ini Ibu Hana, saudara-saudara. Dan kita harus memiliki hal yang sama, saudara-saudara. Nah, dikatakan tadi Ibu Hana ini sudah berumur 84 tahun. Tetapi ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Apa artinya? Dalam era pandemi ini memang gereja tutup. Belum mengadakan kebaktian tatap muka, tapi secara online, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita ingin setia seperti Ibu Hana ini, tidak pernah meninggalkan bait Allah, artinya tidak pernah melupakan persekutuan ibadah bersama-sama, walaupun online saudara beribadah di rumah bersama keluarga, tetapi tidak pernah melalaikan, selalu siap, selalu ikut, selalu bersama-sama dengan jemaat yang lain dalam satu persekutuan gereja yang sama, mendengarkan firman secara online. Haleluya, haleluya. Demikian juga dikatakan Bu Hana ini siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dia mengambil tanggung jawab sesuai dengan karunia-Nya. Ya, karena dia seorang yang tahan berpuasa, saudara-saudara. Apakah saudara mempunyai ketahanan untuk berdoa diselingi dengan puasa? Ya, disertai dengan puasa, mendoakan orang-orang yang terpapar karena sakit corona, mendoakan supaya anggota gereja yang sudah lama tidak ada tatap muka, tetapi mereka tetap setia kepada kandangnya, saudara-saudara. Nah, tolong saudara dengar baik-baik, tetaplah setia di kandang saudara, sehingga ketika nanti gereja sudah mulai dibuka dengan kebaktian tatap muka, saudara tidak terhilang dari keanggotaan gereja yang saudara ikuti. Haleluya. Tolong dengar baik-baik. Sekarang ini muncul saudara-saudara, yaitu gereja online, saudara-saudara. Ya, gereja online. Maksudnya apa? Ada pendeta yang tidak punya gereja, tidak punya jemaat, ya, tidak punya alamat beribadah tertentu, tetapi mengadakan khotbah-khotbah secara online. Jadi itu namanya gereja virtual, ya. Nah, terus mengadakan kebaktian secara virtual dan akhirnya banyak orang yang ikut, tetapi tidak ada kandangnya, tidak ada gereja secara nyata, ya. Hanya online terus, berdoa untuk jemaatnya juga secara online, jemaat memberikan persembahan secara online, besuk juga secara online. Ya, melakukan baptisan secara online, perjamuan kudus secara online. Tidak ada tempat atau kandang gereja yang sungguh-sungguh nyata. Nah, ini namanya gereja virtual, saudara-saudara. Memang pelayanan virtual itu harus kita adakan, tetapi
harus mempunyai gereja yang tertentu, yang wujudnya nyata ada. Ya, mengadakan virtual oleh karena era pandemi. Dan kalau pandemi ini sudah berlalu, tentunya mengadakan kebaktian tatap muka. Tetapi saudaraku, gereja virtual tadi, walaupun pandeminya nanti sudah berakhir, tetap virtual terus sampai kiamat. Ini harus kita hindari, saudara. Ya, sehingga jemaat hanya mengenal pendetanya itu hanya lewat menyaksikan di video ataupun di HP, tetapi tidak kenal secara pribadi. Ini tidak boleh terjadi, ya. Saudara jangan ikut-ikut orang-orang yang hanya ingin kebaktian di rumah saja, tetapi ketika gereja sudah mengadakan kebaktian tatap muka, mereka tetap di rumah saja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus setia di dalam pelayanan gereja dan ibadah, saudara-saudara. Yang ketiga, Tuhan mau kita setia walaupun banyak tantangan dan banyak penderitaan. Saya kasih contoh, yaitu seorang yang bernama Rasul Paulus. Luar biasa. Ketika Tuhan sudah memanggil dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dia betul-betul setia melayani. Apapun yang terjadi, dia tahan bantingan, saudara-saudara. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan begini, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Lihat, Paulus ini mengalami penderitaan badan yang luar biasa. Dia ditangkap, dia dipukul, dicambuk, didera, ya, dimasukkan dalam penjara yang paling bawah, seringkali kelaparan, tidak ada makanan, ya, disiksa di luar batas peri kemanusiaan, dan kerap kali menghadapi bahaya maut. Tetapi Paulus tetap terus melayani tanpa jemu-jemu. Dia sampai akhir hidupnya mempersembahkan nyawanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita harus setia walaupun banyak tantangan dan penderitaan. Sekarang ini musim era pandemi global, saudaraku, banyak tantangan, ekonomi, pendapatan keluarga semakin menurun sehingga tidak seperti dulu. Demikian juga persekutuan antar keluarga semakin jarang karena tidak boleh berkerumun, ya, ibadah pun di rumah. Tetapi walau demikian kita harus tetap setia, saudara-saudara. Yang keempat, Tuhan mau kita setia dalam mengikuti pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya setiap firman yang dibawakan oleh para hamba-hamba Tuhan, para gembala jemaat, itu mereka setia ikut mendengarkan sampai mereka memahami, mengerti, dan melakukan apa yang difirmankan di dalam kehidupan mereka bersama-sama. Ini sangat penting sekali. Ikutilah, bukan sekedar ikut kebaktian, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan setiap firman yang disampaikan dengan segenap hati dan dengan hati yang tulus. Haleluya. Itu namanya setia, saudara-saudara, dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Yang kelima dan yang terakhir, saudara, kita harus setia dalam mempertahankan gaya hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita mempunyai gaya hidup seperti Yesus. Ya, gaya hidup seperti Yesus itu merupakan panutan dan teladan kita. Dia adalah patron hidup kita. Kita mau hidup seperti Yesus hidup. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan menambahkan setiap hari dengan jumlah orang yang diselamatkan? Karena kehidupan jemaat mula-mula itu mempunyai gaya hidup yang sangat baik. Betul-betul kehidupannya sudah diubahkan seperti Yesus Kristus hidup, saudara-saudara. Gaya hidup yang baik menjadi berkat terhadap banyak orang, menjadi berkat terhadap sesama, baik lewat perkataan,
lewat pergaulan, dan lewat apapun yang mereka lakukan, itu semua dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus hati, sehingga kasih itu tidak hanya ada di dalam mulut, tetapi di dalam perbuatan yang nyata. Biarlah kita setia dalam mempertahankan gaya hidup yang baik seperti gaya hidup Yesus. Haleluya. Inilah firman yang saya sampaikan. Saudaraku, jadilah orang yang setia dalam mengikut Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami mencoba memeriksa diri kami sendiri. Adakah masing-masing kami Engkau mendapati orang yang setia? Baik setia pada keluarga kami masing-masing, setia di dalam pelayanan gereja, setia walaupun penuh dengan tantangan dan penderitaan, tetap setia mengikuti pengajaran-pengajaran gereja dan mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah, baik itu secara online atau secara tatap muka. Demikian juga setia dalam mempertahankan gaya hidup yang baik seperti kehidupan Yesus. Beri kami kekuatan Tuhan, karena kami merasa tidak mampu. Kalau Roh-Mu yang kudus ada di dalam diri kami dan memberikan kekuatan ekstra, Engkau pasti mendapatkan kami orang yang setia. Firman-Mu tadi mengatakan orang yang baik banyak sekali, tetapi orang yang setia susah diketemukan. Dan puji Tuhan, kami ingin menjadi orang yang setia, dan Engkau akan menemukan kami sebagai orang yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melaksanakan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia sudah berfirman bagi setiap kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan pada Tuhan. Biarlah kiranya saudaraku yang kekasih bisa melihat di layar televisi atau di layar flashdisk atau apapun. Biarlah kita boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku
Baik, mari sekarang bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syafaat mendoakan bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, lihatlah bangsa kami Indonesia. Engkau melihat Tuhan, PPKM darurat tiap kali diperpanjang, dan kami tidak tahu kapan berakhir menjadi kehidupan yang normal. Tetapi Tuhan, ajarkanlah seluruh rakyat Indonesia mentaati peraturan-peraturan dari pemerintah dengan hati yang tulus, sehingga terjadi pengurangan orang yang terpapar dan orang yang meninggal, dan akhirnya Indonesia masuk warna yang hijau, artinya aman, tidak terjadi sesuatu apapun. Tuhan, tolonglah usaha pemerintah dalam vaksinasi, biar itu merata ke seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia mau divaksin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memakai kepada para ahli-ahli laboratorium untuk menemukan obat, sehingga tidak hanya vaksin yang diketemukan, tetapi obatnya diketemukan. Dan Engkau adalah Tuhan penyembuh, dokter yang ajaib. Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka semuanya. Selamatkanlah bangsa kami. Engkau juga memberkati semua gereja-gereja dan anggota gereja, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Walaupun belum tiadakan kebaktian tatap muka, sekali waktu kalau pemerintah sudah mengizinkan, biarlah gereja-gereja dapat membuka kembali pintu gerejanya, dan jemaat berduyun-duyun mengikuti ibadah sambil tetap melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Terpujilah namamu. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Baik saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Sekarang terimalah olehmu anugerah damai sejahtera dari Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati engkau dan saya sampai selama-lamanya. Amin.